Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vera Nanda. Kali ini dengan topik pembahasan yang berbeda. Topik kita kali ini adalah mengenai teori informasi asimetris. Sebelumnya apa sih itu definisi dari teori informasi asimetris? Nah, jadi informasi asimetris adalah perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen perusahaan, yaitu ketika investor memiliki informasi yang kurang lengkap, sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap. Kondisi tentang teori informasi asimetris pertama kali dicetuskan oleh Arrow tahun 1963 dalam satu artikel yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care di jurnal American Economic Review. Sedangkan istilah informasi asimetris digunakan oleh X. Carwolf tahun 1970 dalam karyanya dengan judul The Market for Elements, Quality, Uncertainty, and the Market Mechanism. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar barang kacangan yang seperti itu, nilai rata-rata dari suatu komoditas cenderung turun, bahkan untuk barang dengan berkualitas bagus sekalipun. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan atau disclosure atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetris. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi atau asymmetry information. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya, karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Informasi asimetri terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Kemudian ada beberapa variabel yang berkaitan dengan teori informasi asimetri, diantaranya adalah variabel cost of equity dan variabel asymmetric information. Yang pertama kita bahas adalah variabel cost of equity. Kondisi informasi asimetri sangat mempengaruhi cost of equity karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat perusahaan, hingga akhirnya nilai cost of equity termasuk tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya untuk menambah modal perusahaan tidak sia-sia. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, sehingga nilai cost of equity juga semakin kecil. Variabel yang selanjutnya adalah variabel asymmetric information. Apabila ketimbangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menambah modal. Hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang, hingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap investasinya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.